Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Haruna, stambuk B201-19193. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih sosiologi arsitektur itu. Nah, sebelum saya akan menjelaskan sosiologi arsitektur, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana pandangan masyarakat luas terhadap arsitektur. Selama ini, pandangan masyarakat luas terhadap arsitektur hanya sebatas bagaimana teknik pembuatannya saja dan keindahan-keindahannya saja. Namun, pada kenyataannya, persoalan arsitektur bukan hanya persoalan tentang teknik ataupun keindahannya saja. Akan tetapi, arsitektur sebagai lingkungan fisik yang digunakan oleh manusia, masyarakat, dan aktivitasnya. Dengan demikian, arsitektur dibuat atau digunakan tergantung bagaimana pemahaman manusia tersebut. Apa sih sosiologi arsitektur? Menurut Wikipedia, sosiologi arsitektur adalah studi sosiologis tentang lingkungan binaan dan peran serta pekerjaan arsitek. Dalam masyarakat modern, arsitektur pada dasarnya terdiri dari aspek estetis, rekayasa, dan sosial. Lingkungan binaan yang terdiri dari ruang-ruang yang dirancang dan aktivitas manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Nah, bermula dari salah satu tokoh sosiologi klasik, yaitu George Simmel, dalam judul esainya yaitu The Sociology of Space, merupakan titik awal bagi analisa mengenai space dalam kajian sosiologi. Hal ini menjadi penting dikarenakan konsep space dalam kajian sosiologi dipersepsi hanya sebagai ruang gerak dari beroperasinya struktur sosial dengan kehadiran subjek di dalamnya. Namun berbeda lagi menurut Marx. Menurut Marx, space adalah komoditi. Space diciptakan untuk produksi dan reproduksi sistem kapitalistik dengan suprastruktur yang dibentuk dalam menjaga kealamian posisi-posisi kelas. Dalam pengertian ini, burjuasi dengan keseluruhan basis dan suprastruktur hadir sebagai yang mengontrol dan menguasai sarana produksi sehingga perubahan space sendiri tidak mampu menempatkan proletariat ke dalam kondisi egaliter. Artinya, perubahan yang terjadi hanya pada perubahan struktur sosial tanpa merubah posisi kelas dalam relasi produksi. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan ruang dalam arsitektur modern. Arsitektur modern untuk pertama kali dimulai masa revolusi industri Inggris. Nampaknya, revolusi industri sebagai acuan para pemikir dalam menempatkan seseorang masuk ke dalam kubu mana. Memang masih banyak ukuran-ukuran yang lain, tetapi revolusi industri lah yang paling banyak digunakan oleh para pemikir untuk menentukan batasan-batasan akademik seperti kita lihat penemuan-penemuan ketapel uap, telepon, bola lampu, telegraf, dan lain sebagainya ditemukan di masa revolusi industri. Nah, secara sosiologis, kaum kaya yang bermukim di perkotaan dengan fasilitas lengkap penuh kemewahan. Sementara kaum miskin juga tinggal di perkotaan yang sama tetapi dengan fasilitas apa adanya. Sehingga lambat laun memungkinkan kaum miskin jadi tersingkir, terdepak dan masuk di celah-celah perkotaan tadi. Akibatnya mereka menciptakan pemukiman tersendiri dan umumnya tidak teratur. Angka kriminal yang tinggi, reproduksi yang apa adanya. Sehingga dengan kondisi-kondisi yang demikian bisa diduga hasil kerja mereka sangat terbatas, tertutup, menjadikan pertumbuhan penduduk tidak sehat, kenakalan remaja yang mengalami kenaikan dan lain sebagainya, dengan tanpa memperhatikan bentuk dan karya-karya rumah mereka sendiri, sepanjang bisa bertempat tinggal atau bermukim. Cukuplah sudah, revolusi industri ini kemudian bergerak menyusul di daratan Eropa, yaitu Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Rusia, dan Hongaria. Dalam The Production of Space, Lefebvre menulis ruang kota adalah dasar bagi reproduksi masyarakat disebabkan oleh kapitalisme. Oleh karena itu, konsep hegemoni yang diungkap oleh Antonio Gramsci digunakan sebagai referensi untuk menunjuk bagaimana produksi sosial dari ruang nantinya diprakasai oleh kelas hegemoni atau kelas atas sebagai alat untuk memproduksi dominasinya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya dan orang lain.